قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pengawasan rutin malam Sabtu di Masjid Al-Azhar Karangrecek Wonosari dengan membahas tema Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan kita mengenal Nabi dan jalan hidup beliau, kita semakin dekat dengan beliau dan semakin mengikuti tuntunannya, mendapatkan nikmat-nikmat nanti yang banyak ketika di dunia, dan juga mungkin nantinya di akhirat kita juga mendapatkan nikmat yang besar, melewati hari kiamat dengan menikmati telaga Al-Kautsar yang mengalir dari sungai Al-Kautsar, yaitu hanya ditujukan bagi orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi nantinya akan tertolak dari minum telaga Al-Kautsar tadi. Syarat utama salah satunya kenikmatan di akhirat nanti, telaga Al-Kautsar akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Namun syaratnya yang disebutkan oleh para ulama, syaratnya itu adalah harus manut dan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran Sirah Nabawiyah, ada catatan doa lagi yang bisa dihafalkan. Berarti kita kemarin sudah menghafalkan 4 doa. Ini nggak tahu sudah hafal apa belum. Pokoknya sudah diulang 4 doa, mulai saking doa sapu jagat, yang kedua doa berlindung saking syirik, yang ketiga supaya tawakal penuh dan dihindarkan dari kesesatan. Nomor 3 niku sing paling panjang. Kemudian sing nomor sekawan terakhir doa apa? Supaya rajin bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kapan dibaca? Di akhir tahiyat sebelum salam. Kalau Nabi SAW tunjukkan itu dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Kita meminta Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, aku minta kepadamu agar ditolong supaya rajin berzikir, wa syukrika, supaya rajin bersyukur, wa husni ibadatik, supaya ibadah kita itu bagus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita lihat ini doa isinya macam-macam, yaitu berlindung dari rasa malas, berlindung dari masa tua yang jelek, karena bisa jadi keadaan di masa tua itu penuh dengan penyakit atau fisiknya sudah tidak lagi kuat sehingga sulit dalam ibadah. Ini salah satu doanya. Juga meminta perlindungan saking syahwat dunia
sampai meminta perlindungan dari siksa kubur. Baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Doa saking riwayat Bukhari. Ya, aku tuntun nanti diikuti, lalu kita baca berbarengan. Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda pakai tulisan Arabnya, tulisan Latinnya itu salah. An uradda, tulisan Latinnya an arudda. Lihat tulisan Arabnya, mohon maaf salah ketik. An uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Coba kita ulang 2 kali. Allahumma ini sarengan 1 2 3. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Sepisan malih. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Lihat isinya. Di sini ada 4 kalimat.
Berarti ada 4 permintaan di sini. Yang pertama, lihat pada artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat lemah dalam melakukan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari keadaan tua yang jelek, dikembalikan ke keadaan tua yang jelek. Lalu yang ketiga, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan syahwat dunia sehingga lalai dari kewajiban. Kemudian yang keempat, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Kalau yang pertama, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jubni, sifat malas dalam ibadah. Jubni ini mirip dengan kata bukhl atau bakhil. Namun bedanya, kalau bukhl atau bakhil itu kita terjemahkan dengan pelit, yaitu pelit dengan harta. Pelit dengan harta, bakhil dengan harta. Namun kalau jubni di sini kita pelit dengan badan kita. Artinya badan kita tidak mau gunakan untuk ibadah. Tenaga kita tidak mau usaha keras untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Kita memiliki kekuatan tidak mau untuk datang ke pengajian. Itu namanya sifat jubni. Jadi mirip dengan bukhl, bakhil atau pelit. Dua-duanya sama-sama pelit. Yang satu pelit untuk memanfaatkan badan, yaitu jubni. Sedangkan bakhil itu pelit untuk memanfaatkan harta. Dalam riwayat lain bacaan ini nanti bacanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Namun di sini saya tidak tambahkan. Dalam riwayat yang lain ditambahkan jubni wal bukhli. Sekaligus dua-duanya diminta. Kemudian, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu an uradda, yaitu dikembalikan kepada masa tua yang jelek. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Cuma perhatikan nanti dalam surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Mulai dari ayat laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurnanya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia di neraka. Ada yang masuk neraka gara-gara tidak beriman. Pengertian yang kedua atau tafsiran yang kedua, yaitu kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, ahsani taqwim, dalam keadaan yang sempurna. Summa radadnahu asfala safilin, ketika di waktu mudanya dia kuat sempurna, dikembalikan lagi ketika tua seperti keadaan awalnya dulu ketika jadi bayi. Lemah, sulit untuk ngurus diri sendiri, sulit untuk bergerak, sulit untuk makan. Kami kembalikan dia lagi dalam keadaan yang lemah. Maka diantara kandungan dari doa ini, supaya kita sampai tua pun itu kuat untuk ibadah. Sampai masa tua pun semangat untuk ibadah. Fisik bagaimanapun, walaupun fisik lemah, masih kuat dan semangat untuk melakukan ibadah di masjid. Karena ada yang ketika masa mudanya itu kuat, ketika masa tuanya sudah tidak bisa lagi beraktivitas, tidur terus, tidak bisa gerak-gerak. Penyakitnya macam-macam, komplikasi macam-macam. Namun kalau kita banyak doa pada Allah, minta tolong pada Allah, masa tua kita dihindarkan dari masa tua yang jelek, insya Allah Allah akan berikan pertolongan dan akan berikan kita kemudahan di masa tua. Jadi banyak-banyak berdoa seperti itu. Jangan kita cuma berdoa keadaan saat ini, namun keadaan nanti besok itu dalam keadaan Allah jauhkan kita dari masa tua yang jelek. Namun biasanya Bapak Ibu-ibu,
Masa tua itu kata para ulama cerminan saking masa muda. Jadi kalau masa mudanya itu semangat ibadah, semangat memperhatikan majelis ilmu, semangat untuk ngaji, semangat untuk memperhatikan akhirat, insya Allah di waktu tuanya sama seperti itu. Makanya bapak ibu-ibu, para ulama sejak dulu itu memperhatikan orang di masa tuanya itu seperti apa. Dia kalau lihat ada tiang sepuh kok rajin ngaji, rajin ibadah, pikirannya itu masih cerdas, umurnya padahal sudah 80 tahun, 90 tahun, mereka selalu berpikiran positif. Ini masa mudanya ini luar biasa. Ternyata betul. Salah satunya ulama besar Syafi'iyah. Umurnya, kalau yakin jamaah di sini nggak ada, mungkin tiang Gunung Kidul nggak ada. Umurnya 100 widak tahun, 160 tahun. Ketika umurnya sudah beranjak 160 tahun, masih diberikan kecerdasan, otaknya masih cerdas, masih jadi seorang mufti, masih jadi seorang qadhi, berfatwa ketika berada di majelis, ada yang tanya, dia berfatwa, dia jadi hakim ketika itu. Umurnya meskipun tua tetap masih bisa seperti itu. Suatu saat diceritakan bahwasanya dia pernah berjalan, ini usianya sudah 100 tahun lah. Berjalan kemudian lewat suatu jalan, mesti lompat dengan lompatan yang jauh. Dia lompat ketika itu dengan lompatan yang jauh. Umurnya 100 tahun. Kira-kira kalau tiang Gunung Kidul 100 tahun bisa lompat seperti itu? Hah? Propos tulang-tulangnya langsung rembuk semuanya. Ya. Ini masih kuat seperti itu. Abu Syuja, ya, diceritakan oleh para ulama seperti itu keadaannya di waktu tua. Lantas mereka katakan, ya, mereka katakan bahwasanya ini karena masa mudanya dia dalam keadaan yang baik. Maka pernah para ulama semisal beliau itu pernah ditanya, kok kamu sampai sepuh seperti ini kok masih kuat? Dia jawab, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau katakan, di waktu muda saya gunakan anggota badan ini, tangan saya, kaki saya gunakan untuk ibadah, gunakan untuk ngaji. Maka di waktu tua saya, alhamdulillah Allah jaga terus anggota badan saya ini tetap awet, kuat sampai usianya sepuh tadi. Namun ketika para ulama lihat orang yang sebaliknya, kok sepuh, jalannya bongkok, jalannya susah sekali, tidak bisa diharap. Mereka selalu mengatakan ini pasti di waktu mudanya itu ada masalah. Maka keadaannya di masa tua seperti itu. Maka bapak ibu-ibu tidak masalah minta panjang umur, namun terus perbaiki amalan saat ini. Ya, minta pada Allah supaya umurnya itu panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ibadah yang bagus. Karena Nabi SAW itu mengatakan, tuba liman qala umruhu wa hasuna amalu. Sungguh beruntung sekali orang yang umurnya panjang. Di sini Nabi SAW tidak sebutkan umurnya berapa tahun. Pokoknya orang yang umurnya panjang, namun baik juga amalannya. Nabi tidak titik sampai umurnya itu panjang. Nabi SAW lanjutkan, juga baik amalnya. Penuhi dua sifat. Berarti umur panjang minta pada Allah, namun tidak titik sampai di situ, minta pada Allah, ya Allah berikanlah saya umur panjang. Ya Allah isilah waktu-waktu saya nantinya dengan amalan soleh, dengan giat ibadah, terus isi dengan waktu-waktu yang manfaat sehingga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, minta pada Allah supaya dijauhkan dari fitnah dunia, syahwat dunia, godaan dunia, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan rasa tidak pernah puas terhadap dunia. Kemudian yang terakhir, kita minta perlindungan pada Allah dari siksa kubur. Baik, sekarang kita lihat pelajaran sirah nabawiyah. Sekarang yang kita bahas, kemarin terakhir kita bahas apa sih terakhir? Sebelumnya tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi SAW pada hari apa? Senin. Kemudian lahir pada tahun berapa? Pada tahun gajah 571 miladiyah. Ya.
Adapun tanggalnya, para ulama itu berselisih pendapat. Ada yang katakan 8, ada yang katakan 10, ada yang katakan 12 saking bulan Rabiul Awal. Berbeda pendapat dalam masalah ini. Artinya tidak terlalu urgent untuk membahas tanggal pastinya Nabi SAW itu lahir. Yang penting kita bisa tahu Nabi SAW itu punya keistimewaan ketika lahir dari keluarga yang baik. Termasuk di sini juga. Beliau ketika lahir dilahirkan oleh ibunya Aminah, kemudian akhirnya disusui oleh beberapa wanita yang nanti kita akan pelajari di kesempatan kali ini. Monggo dibaca. Ibu susu Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa wanita yang pernah menjadi ibu susu Nabi Muhammad SAW. Pertama, Ummu Aiman. Setelah dilahirkan oleh ibunya Aminah, dia menyusuinya selama 3 atau 7 hari. Beliau pernah diasuh oleh Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Ummu Aiman sendiri dimerdekakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dewasa. Lalu Ummu Aiman dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Ummu Aiman sendiri meninggal dunia 5 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 1771. Baik. Yang pertama, ketika Aminah ibunya itu menyusuinya 3 atau 7 hari. Ya, kemudian setelah itu akhirnya diasuh oleh seorang wanita yang namanya Ummu Aiman. Nama lengkapnya Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Berarti dari negeri Habasyah. Habasyah itu orang-orang hitam. Ya, orang-orang hitam. Itu kalau di peta saat ini secara geografis, Habasyah itu masuk dalam negara Ethiopia dan Sudan bagian selatan. Berarti di sisi Laut Merah. Ini benua Afrika, ini Jazirah Arab. Itu ada Sudan, di atasnya itu Mesir, di bawahnya itu ada Sudan, Sudan bagian selatan ditambah Ethiopia, itu yang dulu dikenal dengan negeri Habasyah. Raja yang menguasai kerajaan Habasyah ketika itu namanya Raja Najasyi. Namanya Raja Najasyi. Ada di antara Raja Najasyi itu yang dahulu pernah masuk Islam juga. Makanya ada seorang Raja Najasyi yang ketika itu masuk Islam, namun saat meninggal dunia dia tidak terurus oleh orang-orang sekitar karena dia saja yang masuk Islam. Maka saat itu Nabi SAW melakukan sholat gaib. Bila lakukan dari Mekah sana untuk menyolatkan Raja Najasyi tadi yang belum disolatkan dengan sholat jenazah. Karena dia tidak diurus dengan cara Islam, karena tidak ada orang-orang Islam di situ. Nah, itu seputar negeri Habasyah. Intinya Bapak Ibu-ibu, ada orang-orang hitam itu yang termasuk orang-orang yang mulia. Jadi berbanggalah jadi orang hitam. Ya. Ada orang-orang hitam itu jadi orang-orang mulia. Tahu Bilal? Bilal itu orang hitam. Tahu surat Luqman, ada seorang soleh yang namanya Luqman Al-Hakim. Itu juga orang hitam. Ya, itu juga orang hitam sama. Kemudian yang kita bahas saat ini Ummu Aiman juga dari sana. Ya, kecuali yang kemarin saya sebut ini sekaligus ralat, ya ada Ummu Habibah, dia cuma hijrah saja ke negeri Habasyah. Namun Ummu Habibah kemarin yang kami sebut dia bukan berasal dari negeri Habasyah, cuma pergi hijrah kemudian dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Nabi SAW, dan ketika itu yang jadi walinya adalah Raja Najasyi atau Raja Najasyi yang menikahkannya. Jadi Ummu Aiman ini punya keutamaan, dia menyusui Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Ummu Aiman masih hidup. Berarti dia nantinya lebih tua, lebih panjang umurnya daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pernah ketika dia dapat berita Nabi SAW itu meninggal dunia, lantas saat itu Ummu Aiman itu nangis.
Ketika itu datang Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu katakan, kita pergi jalan-jalan ketemu dengan Ummu Aiman. Karena dulu Rasulullah SAW ketika hidup sering sekali kunjungi Ummu Aiman, ibu susunya. Bu, sekarang kita itu jalan-jalan kunjungi Ummu Aiman. Maka ketika masuk ketemu Ummu Aiman nangis terus. Kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan, wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Kamu tidak ridho dengan ketetapan Allah meninggalnya Rasulullah SAW. Dia katakan, bukan begitu. Bukan berarti saya tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan. Sekarang memang Rasulullah SAW itu sudah meninggal dunia. Namun yang saya sedihkan, sekarang berarti kita tidak pernah lagi mendengar wahyu turun dari langit. Karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kalau Nabi SAW masih hidup, kita nanti dengar, ayat ini turun nanti tentang kasus ini, ayat ini turun lagi tentang masalah ini. Kita sudah sering sekali dengar ayat-ayat itu turun. Namun sekarang kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang mendengar wahyu. Maka kemudian ketika Ummu Aiman nangis, kemudian Abu Bakar dan Umar juga ketika itu ikut menangis. Tanda mereka juga prihatin sekali dengan keadaan Ummu Aiman dan mereka merasakan sedih karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nah, Ummu Aiman dimerdekakan oleh Nabi SAW. Ini jasa baik Nabi. Beliau tahu walaupun ini cuma jadi ibu susu bukan ibu kandung, namun jasanya besar. Air susunya lah yang dipakai sampai dewasa sampai saat itu. Maka Nabi SAW merasa ini buat jasa yang besar pada saya, maka saya harus buat baik pada dirinya. Maka Ummu Aiman yang dulu itu seorang budak dimerdekakan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harisah. Dan Ummu Aiman itu meninggal sekitar 5 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sekarang kita lihat yang kedua, namanya Suwaibah, Maula Abu Lahab. Maula itu artinya bekas budak. Bekas budak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu yang seperti kita pahami dari surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tab. Berarti ayat ini menunjukkan Abu Lahab itu nantinya masuk neraka. Dan itu sudah jadi kepastian. Karena surat ini tidak dihapus. Ayat-ayat yang ada juga tidak dihapus. Maka menunjukkan Abu Lahab itu nantinya ketika di akhirat tempatnya di mana? Neraka. Dan namun dia memiliki seorang budak namanya itu Suwaibah. Namanya apa? Suwaibah. Kita lihat di sini ada beberapa keterangan tentang Suwaibah. Kedua, Suwaibah atau Maula Abu Lahab. Kemudian setelah itu Nabi SAW disusui oleh Suwaibah, bekas budak Abu Lahab, selama beberapa hari. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum halaman 72 disebutkan bahwa beliau SAW disusui oleh Suwaibah selama 1 minggu. Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini karya seorang ulama India yang bernama Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Perlu dipahami negeri India, ya, walaupun Islam di sana jadi minoritas, jadi nomor 2, namun ulama-ulama besar banyak lahir di sana. Dan negara India itu terkenal punya sanad hadis yang banyak. Jadi kalau mau belajar hadis paling bagus itu dari negeri India. Kalau mau mempelajari Al-Quran itu paling bagus dari negeri Mesir. Kalau di Saudi Arabia lebih umum, mau cari berbagai macam ilmu ada di situ. Namun kalau spesialis khusus untuk hadis itu dari India. Kemudian kalau qiraah Al-Quran itu dari negeri Mesir. Nah, di sini ada seorang yang bernama Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri punya kitab Sirah Nabawi yang sangat bagus sekali, namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, beliau katakan di situ Suwaibah menyusui Nabi SAW itu hanya 1 minggu. Namun ingat, ibu-ibu sekalian perlu pahami, kalau menyusui sudah 1 minggu, aturannya kalau dalam hukum Islam, kalau sudah 5 waktu seorang anak itu disusui, misalnya ini dengan wanita lain, maka ibunya yang menyusuinya tadi jadi ibu susu. Ya, jadi ibu susu atau ibu susuan. Ini misalnya, ini susunya belum keluar. Wanita yang baru melahirkan anaknya susunya belum keluar. Kemudian dia serahkan pada wanita lain dulu. Sudahlah, anak saya itu disuin saja.
Nah, ketika aturannya di sini 5 kali susuan sudah terjadi, atau 5 kali, atau 5 waktu, dan di sini tidak mesti disusui langsung lewat puting ibunya, tidak. Bisa ambil gelas, kemudian dimasukin dalam gelas atau botol. Kalau sudah 5 kali, berarti anaknya jadi di sini jadi anak susuan. Anaknya itu jadi anak susuan. Konsekuensi hukumnya ada. Ya, konsekuensi hukumnya ada. Kalau anak ini jadi anak susuan, berarti kalau ibu susuan ini punya anak perempuan dan yang disusui tadi itu laki-laki, berarti jadi saudara sepersusuan. Kalau jadi saudara sepersusuan, tidak boleh menikah dua-duanya. Masalahnya kalau seorang wanita susunya nggak jelas itu kemana. Yang disusuin itu asal saja. Misalnya di sini tiang karang recek yang disusuin, ada pernah katanya disusuin ya laki-laki atau ada bocah laki-laki di sini. Namun ingat ya syaratnya yang disusuin itu kurang dari 2 tahun. Ya, jadi nggak usah ada pertanyaan gimana kalau orang dewasa yang nyusuin, nggak ada pertanyaan kayak gitu muncul. Karena di sini syaratnya pinten tahun 2 tahun, jadi nggak ada muncul pertanyaan ini nanti. Awas kalau ada yang nanya. Ya. 2 tahun, ya. Ada yang tanya 5 tahun, 10 tahun, nggak ada di situ, nggak kita bahas. Yang kita bahas ini kalau di bawah 2 tahun, disusuin 5 kali. Masalahnya ini kalau susunya nggak jelas itu menyebar kemana, ya. Maka perlu hati-hati, ada istilah apa ya? Donasi susu namanya apa? Bank susu, itu hati-hati. Nggak bisa nyumbang susu sembarangan. Misalnya susu ini dari ibu susuan ini itu tersebar di Karangreje, nggak tahu anak mana yang diberi. Masalahnya anak perempuannya besok mau menikah dengan ada orang di Karangreje, terus nggak paham ini yang mana ini anaknya dulu. Perasaan dulu ibu pernah nyusuin di sini, susunya belum pernah tersebar di sini. Maka akhirnya jadi keputusannya tidak boleh nikah sama orang Karangreje semuanya, karena jadi syubhat. Jangan-jangan dengan ini jangan-jangan saudara susu, namun nggak jelas. Jadi sesuatu yang samar. Makanya para ulama mengatakan tinggalkan semuanya. Jadi nggak pilih yang itu, nggak pilih yang itu. Oh berarti kamu jangan nikah dengan orang Karangreje. Oh berarti sama wong klien saja misalnya. Masih boleh. Kalau di sini nggak boleh, karena nggak jelas di sini anak yang mana. Nah itu makanya perlu selektif. Nanti kita akan jelaskan di sini. Statusnya nanti sampai pada status mahram. Berarti di sini Suwaibah jadi ibu susuan. Paham gak? Jadi ibu susuan Nabi SAW. Walaupun cuma 1 minggu, kalau sudah 5 kali susuan atau 5 waktu, maka itu sudah dinamakan anak susuan. Ya, disebut dengan anak susuan. Konsekuensinya nanti ada. Lanjut. Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Berarti aku dan Abu Salamah, berarti Nabi SAW dengan Abu Salamah jadi apa? Saudara sepersusuan. Konsekuensinya apa? Kalau Abu Salamah punya anak perempuan, tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Ya kan? Berarti itu keponakannya secara persusuan. Ya toh? Ini kan saudaranya Nabi SAW dan Abu Salamah. Berarti kalau Abu Salamah punya anak perempuan, tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Terus disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath, kalau dilihat Suwaibah dimerdekakan sebelum menyusui Nabi SAW. Jadi Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab tadi sebelum menyusui Nabi SAW. Jadi merdeka dulu baru menyusui. Ya, Suwaibah dimerdekakan sebelum menyusui Nabi. Berarti merdeka dulu, dibebaskan jadi budak, baru kemudian menyusui Nabi SAW. Terus, namun surah yang berbicara menyelisih hal ini. Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum hijrah, dan itu setelah menyusui Nabi SAW. Untuk yang di atas. Untuk waktu yang lama. Baik. Jadi kalau pendapat yang lainnya katakan, kalau tadi merdeka dulu baru menyusui Nabi. Sirah yang lain menyebutkan
Nabi SAW disusui dulu lama, baru Suwaibah itu dimerdekakan. Berarti nanti di sini tolong diperhatikan, kalau masih dalam statusnya itu budak, berarti kan masih miliknya Abu Lahab. Berarti Abu Lahab punya jasa. Jasanya apa? Dia punya budak yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu punya budak yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gara-gara ini Abu Lahab itu katakan bahwasanya ini dalam mimpi sebenarnya. Namun mimpi ini tidak boleh dipakai. Ingat, yang namanya sesuatu kalau zaman kita ini mimpi tidak bisa dipakai. Ketika itu ada yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpi. Abu Lahab ditanya, bukankah tempatmu nanti di akhirat, nanti di neraka? Abu Lahab itu jawab, nggak perlu khawatir, saya sudah punya jasa. Karena dulu budak saya itu yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia katakan, saya akan terus diberi minum nanti di akhirat. Namun ingat tadi apa? Mimpi. Mimpi nggak bisa jadi patokan. Jadi kalau bapak-bapak ada yang mimpi, ketika mimpi itu malaikat Jibril katanya datang, terus wasiatkan pada jenengan, mau pingin sugih, cepat kaya, suruh baca Al-Ikhlas 1000 kali, bar subuh langsung. Namun ini mimpi, boleh nggak dipakai? Boleh tidak dipakai? Wong tadi saja tidak dipakai mimpinya, orang mimpi Abu Lahab nggak dipakai, sama juga dengan mimpi-mimpi kita saat ini. Karena mimpi itu nanti ada 3 macam. Yang pertama mimpi yang benar, yang nanti bisa ditafsirkan atau ditakwilkan. Yang kedua mimpi karena was-was setan. Baru lewat tempat angker, akhirnya ke bawah mimpi. Dalam mimpi dikejar-kejar setan terus. Baru nonton film-film hantu, akhirnya ke bawah mimpi. Mimpi dikejar-kejar hantu terus. Ya, itu kadang bisikan setan. Kemudian yang ketiga, mimpi yang sifatnya biasa. Ya, mimpi yang sifatnya biasa, nggak ada benarnya, nggak ada ininya, cuma sekedar mimpi saja, penghibur saja. Ya, maka mimpi tadi intinya tidak bisa dijadikan sebagai wahyu untuk saat ini. Jadi jangan tertipu kalau nanti ada yang pernah mimpi, kemudian dia katanya mimpi sudah diangkat oleh malaikat Jibril jadi nabi baru. Ini sudah nggak benar, nggak boleh dipercaya. Karena banyak mimpi-mimpi seperti itu, dapat wahyunya lewat mimpi, nggak boleh dipercaya. Nah, kemudian Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata. Tadi ada perkataan As-Suhaili, coba. Suwaibah adalah budak. As-Suhaili tadi, As-Suhaili juga menceritakan bahwa Suwaibah merdeka sebelum menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma beberapa versi cerita saya seperti itu. Kemudian Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, Suwaibah adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ia menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Lahab meninggal dunia, beberapa keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi bahwa keadaannya nanti buruk. Sewaktu dia ditanya, apa yang telah kamu temukan? Dia menjawab, saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Nah, ini yang tadi saya bilang kisahnya Abu Lahab. Ada yang mimpi Abu Lahab tempatnya nanti mengerikan di akhirat. Namun Abu Lahab jawabnya juga dalam mimpi. Kemudian Abu Lahab jawab, nggak usah khawatir, gara-gara saya memerdekakan Suwaibah, saya terus mendapatkan minum di akhirat. Ingat, kalau orang kafir dia punya amal baik apapun tidak dianggap. Orang kafir punya amal baik apapun tidak dianggap. Meskipun Abu Lahab punya jasa karena punya budak yang menyusukan Nabi SAW, yang menyusui Nabi SAW, tetap amalannya tidak dianggap. Sampai Abu Lahab itu masuk Islam dulu, baru nanti amalannya itu diterima. Namun sampai mati, ya tidak seperti itu. Maka Abu Lahab tetap keadaannya merugi dan mendapatkan siksa di akhirat. Terus Nabi SAW menyusu pada Suwaibah dari susu putranya yang bernama Masruh. Jadi Suwaibah itu punya putra yang namanya Masruh, barengan dengan Nabi SAW menyusui yang sama. Terus
Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib sebelumnya. Setelah Rasulullah SAW, Suwaibah menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi pernah menyusui Hamzah dan juga pernah menyusui Abu Salamah. Berarti Hamzah saudara susu Nabi SAW. Begitu juga Abu Salamah. Berarti Hamzah itu jadi paman Nabi sekaligus saudara susu. Nabi SAW itu jadi paman Nabi SAW karena dari kakek yang sama kan, Abdul Muthalib. Berarti jadi paman Nabi. Ya, namun juga jadi saudara sepersusuan. Terus, apakah Suwaibah masuk Islam? Mengenai keislamannya, para ulama berselisih pendapat. Abu Nu'aim menyatakan, kami tidak mengetahui kalau ada yang menyebutkan keislaman Suwaibah. Intinya, Nabi SAW sangat memuliakan Suwaibah. Beliau pernah menemui Suwaibah setelah menikah dengan Khadijah. Suwaibah meninggal dunia setelah peperangan Khaybar dan Masruh juga meninggal ketika itu. Intinya Suwaibah tidak jelas Islamnya. Taruhlah dia itu bukan Islam, Nabi SAW tetap berbuat baik padanya, dikunjungi ketika sudah menikah dengan Khadijah. Karena Nabi SAW tidak membedakan, kalau berbuat baik tetap beliau berbuat baik, selama tidak ada sangkut pautnya itu dengan ibadah. Lalu yang ketiga, Halimah bin Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Ketiga, Halimah bin Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Kisah Halimah sebagai ibu susu berawal dari rombongan wanita yang mencari bayi yang mau disusui. Jadi dulu orang-orang Arab itu perempuan-perempuan kalau wong desa itu biasanya tunggu orang kota bawa bayi, mereka berlomba-lomba untuk nyusui orang kota. Orang-orang kota ketika itu dari Mekah bawa ke desa dulu, cari ini mana ini wanita-wanita yang bagus untuk jadi ibu susuan tadi. Maka Halimah ketika itu juga lagi mencari bayi yang bisa disusui. Terus di antara mereka adalah Halimah binti Abi Dhu'aib Asy-Sya'diyah radhiyallahu anha. Kemudian ditawarkanlah Rasulullah SAW kepada para wanita itu. Jadi kan wanitanya banyak. Rasulullah SAW ditawarkan pada wanita yang ada tadi. Terus semua wanita tadi menolak tatkala dikatakan bahwa dia adalah anak yatim. Ketika disebut Nabi SAW anak yatim, berarti anak yatim kan miskin, gak punya apa-apa. Terus nanti kalau mau nyusui nanti mau dikasih upah apa? Maka ketika itu semuanya nolak. Terus namun setelah semua wanita telah mendapatkan anak susuan, sementara Halimah radhiyallahu anha belum mendapatkan anak susuan, maka dia kembali menemui beliau dan membawanya pulang. Akhirnya menemui Nabi SAW dan kemudian membawa Nabi SAW itu pulang. Sudahlah, daripada saya nggak dapat apa-apa, sudahlah anak yatim ini saya bawa. Terus dalam Sahih Muslim telah dijelaskan mengenai penyusuan ini. Jadi ada riwayat yang panjang dalam Sahih Muslim telah menjelaskan penyusuan ini. Terus setelah 2 tahun berlalu, Halimah datang bersama beliau kepada ibunya dengan keinginan agar beliau tetap bersamanya karena berkah yang mengiringi selama Rasulullah SAW tinggal bersama mereka. Jadi selama Halimah itu menyusui Nabi SAW, ternyata awalnya dia itu merasa susah sekali. Namun ketika dia menyusui Nabi SAW, itu malah dapat berkah. Pokoknya keluarganya jadi bahagia, jadi tenang seperti itu ketika menyusui Nabi SAW. Terus akhirnya beliau tetap bersama Halimah hingga batas waktu yang dia sepakati untuk mengembalikan beliau kepada ibunya. Jadi karena merasa ini punya berkah yang banyak, rezekinya mungkin diberi kelancaran dan seterusnya, Halimah minta lagi diperpanjang. Namun diperpanjangnya sampai waktu tertentu. Kemudian kisah Rasulullah SAW menyusui pada selain ibunya sangat terkenal dalam kitab-kitab sirah yang dikisahkan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan peristiwa kedatangannya ke Mekah sampai akhirnya memilih Rasulullah SAW karena tidak lagi mendapatkan yang lainnya. Yang terjadi setelah itu di rumah keluarga Halimah mendapat berkah yang banyak. Jadi intinya Halimah dapat berkah yang banyak ketika menyusui Nabi SAW. Berarti kesimpulannya yang kita pelajari di sini, ibu susu Nabi SAW ada berapa? 3. Yang pertama Ummu Aiman, yang kedua Suwaibah, yang ketiga
Halimah. Sekarang pelajarannya dari persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran dari persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja dibawa ke desa dari kota untuk disusui sebagaimana menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Arab. Apa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui di pedesaan? Apa sebab Nabi SAW disusui di pedesaan? Lihat di sini sebabnya. Yang pertama, untuk menghindari polusi pergaulan kota dan untuk menghirup udara segar pedesaan. Apalagi kota Mekah saat itu didatangi oleh banyak pengunjung yang berasal dari penjuru dunia dengan beragam jenis manusianya. Mereka datang untuk menunaikan haji, kunjungan hingga berdagang dan lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengotori pergaulan dan moral. Coba lihat, semakin banyak orang itu datang, ya masyarakatnya bisa bertambah terpengaruh dengan orang-orang yang datang tadi. Lingkungannya juga, keadaan udaranya juga demikian. Sehingga tokoh-tokoh Arab tadi yang berada di kota karena khawatir nanti pergaulannya yang rusak, akhirnya mereka bawa anak-anak mereka sudahlah disusui oleh orang desa. Makanya ini jadi pelajaran juga bagi kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang wisatawan itu datang bolak-balik ke Gunung Kidul. Maka butuh untuk menjaga lingkungan. Karena pengaruh orang keluar masuk, datang pergi lagi. Itu bisa mempengaruhi keadaan masyarakat kita. Coba lihat kalau orang-orang yang dekat dengan daerah wisata, daerah pantai, rata-rata itu tambah rusak. Apalagi kalau jauh dari agama. Ya, anak-anak putrinya, yang laki-laki jadi pemabuk, yang putri-putrinya malah ikut-ikut melayani dan seterusnya. Kita tahu keadaan seperti itu. Maka tugas kita, termasuk juga para takmir, para tokoh masyarakat yang hadir saat ini, memikirkan sama-sama bagaimana supaya diselamatkan dari itu. Mudah-mudahan majunya dunia itu tidak melunturkan agama kita. Jadi Allah datangkan dua-duanya. Dunia dapat, agama juga tetap dipertahankan. Jangan malah kita dapat dunia, agama itu jadi korban. Mudah-mudahan seperti itu nanti ke depannya untuk kemaslahatan Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, bayi yang dikirim untuk diasuh di pedalaman dimaksudkan untuk membiasakan mereka berbahasa Arab yang bagus dan untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Pelajarannya, penting bagi kita untuk menjaga murninya bahasa Arab yang merupakan bahasa dari kitab suci kita. Nah, orang desa kita sudah maklumi bahasanya itu terjaga. Ya, ini termasuk juga di kalangan Arab dulu. Orang Arab di pelosok itu bahasa Arabnya itu lebih terjaga. Sehingga orang-orang kota tadi bawa ke desa tujuannya ini dididik supaya bahasanya tetap lestari. Kalau orang Arab saat ini yang ada di kota-kota bahasanya sudah hancur. Kalau saya mau bilang hancur lebur. Saya saja yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ketika ketemu dengan mereka sudah bingung. Saya ini ngomong pakai bahasa yang benar ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya pakai grammar yang benar. Namun ketika ketemu mereka, waduh ini istilahnya ini apa lagi? Akhirnya keseharian perlu penyesuaian. Nah baru saya ketemukan, oh ternyata bahasanya semua sudah berubah. Jadi kemurnian bahasa ini yang dipentingkan dulu. Tokoh-tokoh ini ingin dijaga bahasanya, karena bahasa ini jadi identitas. Terutama untuk bahasa Arab, ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Terkhusus untuk orang-orang yang ingin dalami agama. Karena bahasa Arab itu jadi pembuka pintu. Pintu ini belum terbuka, maka untuk masuk, untuk mendalami ilmu agama belum bisa. Maka dasarnya pelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Maka coba lihat perkataan dari Ibnu Taimiyah berikut ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, dan juga perlu dipahami bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Mempelajarinya adalah fardu wajib, karena untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Memahaminya tidaklah bisa kecuali dengan memahami bahasa Arab. Sedangkan kaidah menyatakan sesuatu yang wajib yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengannya, maka itu dihukumi wajib. Kemudian untuk mempelajarinya tadi, ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semua bagian dari bahasa Arab kita diperintahkan wajib, semuanya tidak. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah.
Fardu kifayah itu artinya cukup sebagian saja. Yang fardu ain gimana? Yaitu kita pelajari bahasa Arab untuk cara baca kita yang kita gunakan dalam sholat. Maka harus ngerti ini cara bacanya ayat ini seperti apa. Terutama kalau dalam sholat baca Al-Fatihah, berarti harus tahu cara baca Al-Fatihah yang benar seperti apa. Ya, ini jadi fardu ain. Bacaan-bacaannya juga dipelajari semuanya. Jadi cara mengucapnya, cara bacanya itu dipelajari. Namun ada hukumnya fardu kifayah. Ini cuma cukup sebagian orang saja untuk dalami agama, untuk mempelajari kitab-kitab asli saking para ulama. Karena kalau kita mempelajari terjemahan masih sedikit untuk zaman ini. Yang banyak untuk ilmu agama semua masih dalam literatur yang berbahasa Arab. Ada yang sekian jilid, 50 jilid, ada yang 20 jilid, ada yang 30 jilid. Ya, itu perlu dipelajari langsung. Ya, maka kalau orang-orang yang bisa terjun langsung, kuasai dengan mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, maka kuncinya adalah di situ. Kalau dia buka pengetahuannya untuk pelajari bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang lainnya dalam agama ini akan semakin mudah. Nah, kemudian pelajaran dari Halimah tadi. Pelajaran dari Halimah. Allah menakdirkan Halimah radhiyallahu anha untuk menyusui dengan cara yang tidak mudah. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, dia kembali untuk mengambil Muhammad SAW karena awalnya tidak suka. Tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya, dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mulanya ditolak, disusui oleh semua wanita. Ya, disusui oleh semua wanita, diganti bukan disusun. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Halimah yang mengambilnya dalam kondisi tidak tulus. Tatkala dia berbisik pada dirinya, sudah merupakan nasib saya. Semua wanita yang lain telah mendapatkan tujuannya terkecuali saya. Dia lalai dari kebaikan yang telah disiapkan nantinya yang ia tidak tahu. Alangkah banyaknya fenomena seperti ini yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tergesa-gesa dalam memohon dan mengharapkan sesuatu, padahal kita tidak mengetahui di mana letak kebaikan itu. Jadi kalau Halimah awalnya itu nggak senang, ternyata setelah waktu yang lama kemudian dia dapat keberkahan ketika itu. Jadi ada sesuatu yang kita rasakan awalnya tidak baik, kita merasa itu tidak baik untuk kita, ternyata setelah itu Allah jadikan itu sangat-sangat baik. Nah, ini perhatikan, ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 216. Baca. Harusnya kita semua ingat akan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Baik. Ketika Halimah awalnya kan nggak senang, ternyata di balik itu ada kebaikan. Jadi banyak hal yang kita itu awalnya tidak suka, ternyata Allah memberikan kita itu kebaikan yang banyak. Begitu juga ada sesuatu yang kita senangi, namun sebenarnya itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dan Allah itu Maha mengetahui. Terus terakhir saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Nabi SAW pernah ditawari untuk menikahi putrinya dari Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak bersedia karena beliau dengan Hamzah adalah saudara sepersusuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya mengenai putri Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia tidak halal untukku, mahram karena sebab persesuan. Statusnya sama seperti mahram karena nasab.
ia adalah putri dari saudara sepersusuan denganku. Hadis Bukhari nomor 2645. Berarti putri Hamzah adalah keponakan Nabi SAW dari sepersusuan. Jadi konsekuensinya kalau sepersusuan maka nanti terdapat hukum mahram juga. Maka tadi Nabi SAW itu katakan yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Sesuatu yang diharamkan karena sepersusuan itu dilihat juga sama juga diharamkannya karena nasab. Jadi mahram karena nasab itu juga mahram karena sepersusuan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih niku mawon untuk pembahasan malam hari ini, mungkin manfaat, mungkin Allah memberikan kita semangat untuk terus ibadah, untuk terus semangat thalabul ilmi, menjauhkan kita dari masa tua yang jelek, dan juga menjauhkan kita dari fitnah dunia, dan juga menjauhkan kita dari siksa kubur, dan mungkin kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.